saya minta teman-teman pengacara Indonesia bantu saya dan ayo bersama-sama dengan saya membela kaum Ilma. Kita lawan donatur-donatur yang picik, donatur-donatur yang jahat, yang nyumbang cuma 17.000, nyumbang 1 juta, tapi memberi kuasa untuk melaporkan Agus pidana, menggugat uang Agus, digugat kembali. Donatur, mikir nggak? Kalian tuh nyumbang donasi loh. Ikhlas, itu menyangkut amal ibadah. Yang mana balasannya itu bukan dengan mengembalikan, mempermalukan Agus, tapi pahala yang akan kalian terima gitu. Lagian uang yang kalian lakukan itu belum bermanfaat buat Agus, belum digunakan untuk operasinya, ya. Ada di kasnya Nopi, kas yayasannya Nopi. Kalian sangat jahat, ya. Saya masih berpikiran positif bahwa ini bukan otak kalian. Kalian tidak mengerti, kalian diprovokasi oleh pengacara-pengacara oknum, oleh oknum-oknum artis, ya, oleh oknum-oknum yayasan yang mengadu domba, yang menjelek-jelekan Agus sehingga Agus dibenci, sehingga kalian merasa bahwa kalian harus menggugat. Pada saat persidangan nanti tanggal 8 Januari, kalian harus menunjukkan surat kuasa dari 500 orang itu. Saya pengen lihat muka kalian hadirlah di pengadilan. Yang mana sih orang ini? Kalian sudah diumumkan bahwa silakan ambil uang kalian di kantor Alvin Lim, kalian tidak ambil. Malah kalian mempersulit, memperribet dengan gugatan-gugatan dan laporan pidana. Ya, penjahat aja nggak begitu amat, tapi kalian sangat jahat. Uang sudah disiapkan, walaupun uang kalian ada di kantong kasnya Nopi dan yayasannya. Uang sudah kami siapkan untuk kalian ambil, kalian tidak ambil. Kalian gugat, kalian permalukan Agus. Agus itu orang buta loh, orang yang butuh pertolongan, pengobatan. Bukan butuh gugatan, bukan butuh laporan pidana. Dia tidak mencuri, uang masuk ke rekening dia, bukan uang dari yayasan, tapi uang langsung yang kalian kirim ke rekening dia. Tidak ada perjanjian kerjasama antar yayasan, tidak ada pembelajaran sosialisasi tentang undang-undang yayasan, tentang peraturan menteri sosial, tidak ada. Yang ada adalah bantu Agus secara sukarela. Yang mana nilai bantuannya itu dari sedikit menjadi sebukit. Sekarang itu menjadi penderitaan. Klien kami mau bunuh diri, klien kami mau pulang kampung, kamu berobat, stres, malu, dihina, diparodiin sama Yolo, diparodiin sama ketua yayasan, diparodiin sama beberapa perawat, beberapa oknum militer memparodiin orang buta. Di luar negeri tidak ada cara-cara seperti ini yang mempermalukan orang disabilitas. Ini menyangkut hari disabilitas. Kami minta Bapak Menteri Hak Asasi Manusia, Bapak Pigai, untuk membantu anak Indonesia yang dalam keadaan disabilitas yang dipermalukan, dihina-hina, dibully, untuk mengambil kepeduliannya. Kepada Menteri Sosial, lindungi Agus. Aku ingat kalimat golden time-nya mana. Sampai sekarang Agus masih terlanggar. Yang ketiga, kita minta kepada Menteri Kesehatan, obatin Agus. Pak Presiden, temuin Agus. Pak Presiden yang baik dan saya hormati, ya. Tolong jangan ditelantarkan, disia-siakan anak Indonesia yang dalam kesulitan dan terombang-ambing dengan hukum-hukuman. Ya, tolong lihat di kantor polisi apakah fasilitas pemeriksaan terhadap orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus, orang-orang yang disabilitas, baik jalurnya, baik tempat pemeriksaan yang sudah memenuhi syarat. Ya, jangan sampai kita sibuk ingin berbicara menjadi negara besar, tapi hal-hal kecil, ya, hal-hal yang dimana di luar negeri itu orang mengutamakan disabilitas diutamakan, tapi kita dikesampingkan. Mereka seolah-olah orang yang terpinggirkan. Nah, di sini saya mengajak semua dan menghimbau kepada Presiden maupun Wakil Presiden, fokus pelajari kasus ini. Pelajari kasus ini sebelum Anda menyesal membiarkan menelantarkan warga negaranya. Tidak banyak. Ini adalah perwakilan, ini adalah duta daripada orang disabilitas yang perlu kalian. Blok semua itu akun-akun buzzer, piaraan oknum-oknum. Yang mana akun tersebut hanya mendapatkan uang untuk membuli Agus dan keluarga, ya. Nah, jadi kita minta kepedulian pemerintah untuk turun tangan agar Agus tidak sengsara dan tidak mati depresi. Nah, kemudian tangkapinlah orang-orang yang jahat seperti itu, termasuk orang-orang yang menghujat, yang mengulangi kesalahan Agus. Tolong diproses hukum dan tolong ditangkap segera. Bang, ini kan Bang Detsu juga menyayangkan kalau Agus ini melaporkan Nopi dan harusnya dia bolak-balik ke rumah sakit, bukan ke laporan polisi gitu. Gimana tahu? Ya, yang disayangkan adalah Nopi menahan uang Agus, tidak mengurus Agus, ya. Agus tidak bolak-balik ke kantor polisi, cuma 1 kali. Itu pun dampak daripada Nopi pergi kantor polisi gitu.
Jadi jangan dibuat narasi yang membesar-besarkan seperti itu gitu. Yang jelas kalian telah melawan orang buta, orang cacat kalian lawan gitu. Kalau nggak ada korek-korek atau nggak ada penindasan terhadap orang buta, nggak mungkin langsung sampai kantor polisi. Pergi ke sana aja udah setengah mati, apalagi dalam keadaan tidak melihat. Harusnya introspeksi diri dan menyadari kenapa Agus bisa seperti itu. Jangan mengejek Agus seolah nggak ngurus orang buta. Ini adalah bagian daripada perjuangan orang buta untuk mencapai mendapatkan hak-haknya, hak pengobatan, hak kehidupan, dan hak pendapatan. Jadi kalian telah melakukan satu teror yang sangat kejam, dan menurut saya Agus melawan. Jadi bukan kita melaporkan atau berterima kasih, tapi kita melawan orang yang melanggar hukum. Nah ini dia juga kan menyayangkan terkait Nopi bikin parodi Agus di mana Siapa? Densu sama Yolo itu. Sudah, itu kan sudah disomasi. Harusnya Nopi minta maaf saja, selesai. Kalau Nopi minta maaf kan selesai. Bukan dia bikin begitu baru orang marah, dilaporin orang marah. Tapi katanya nggak bisa dipidana, Bang. Terlepas tidak bisa dipidana, tapi membuat orang marah gitu, ngejek gitu. Masalah pidana tidak bisa pidana, tapi intinya mengejek, menyebut Agus kok, jelas-jelas terang-terangan Agus. Ya kan dia merasa ini hanya begini, nggak ada nama kan, ya, tapi itu kan intinya Agus. Emang kalau nggak begitu nggak bisa ya? Misalnya Nopi nggak kayak gitu, Yolo nggak kayak gitu, nggak bisa. Ya kan? Makanya Yolo itu kita larang hadir di acara dulu, karena orangnya jahat. Orangnya nggak benar, jahat gitu. Makanya kamu tahu diri Yolo, kamu tuh jahat. Dan kamu, sikap perangai kamu tuh tidak Indonesia, nggak Pancasila. Ya, kamu menghina orang buta, kamu mempermalukan. Saya nggak tahu dapat uang dari mana kalian makan, dari mana kalian sehingga kalian berani menghina Agus dalam keadaan buta. Pesannya apa sih Bang buat Densu? Kemarin kan dia bilang terakhir ngomong terkait Agus Ya saya nggak mau berpesan, ya kan memang harus seperti itu kok. Selama ini kan memang seperti ini dari awal, tiba-tiba mengaku dia harus melibatkan Densu, sekarang mundur lagi. Saya berharap Densu nggak usah maju lagi nanti. Mundur ya mundur aja selamanya gitu, kecuali dia urusan yang baru lagi gitu. Kenapa kalau dia mundur lagi nanti kita mentah lagi gitu. Dan sekalipun juga misalnya Nopi semua nanti tiba-tiba nggak mau damai, nggak mau ribut, kita nggak akan cari atau minta tolong sama Densu. Kenapa? Karena ya kita pakai jalur hukum aja, selesai kok itu. Buat Teh Nopi apa Bang pesannya? Buat Nopi, ya kita ini hidup di dunia pengacara gitu. Kita tahu cara simpel, cara mudah gitu. Ketika saya menempuh cara yang mudah, saya menemukan kamu yang nggak memanfaatkan dengan cara-cara mudah dan cara-cara sudah untuk melakukan suatu kegiatan damai gitu. Saya belum pernah menemukan orang yang sekeras dan seberani kamu melawan kita gitu. Belum ada gitu. Ada yang keras tapi langsung minta maaf. Tapi kalau ini minta maaf enggak, ketemu enggak, kontak enggak. Tapi kita tahu gitu. Susah banget gitu. Apa sih yang kalian dapat gitu? Dan kamu dapat yang membela kamu itu sebenarnya kawan-kawan kami semua kok, pengacara-pengacara yang sekarang terjadikan musuh gitu. Dan nanti pasti ada bosannya. Istilah kerennya, di saat nasi bungkus kalian tidak ada, pasti ada yang menangis dan teriak.